Mau beli mobil apa sih dengan harga 583 jutaan? Mobil ini bisa jadi pilihan, yaitu adalah sebuah Mazda CX-30 keluaran 2024 yang kami pinjam dari Mazda Simpruk. Jangan kemana-mana, tetap di Roda Kemudi. Mazda CX-30 ini adalah versi crossover dari Mazda 3 Hatchback yang kita bahas sebelumnya di segmen Used Car Buying Guide oleh Roda Kemudi. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 keunggulan serta 5 kelemahan yang dimiliki oleh CX-30 ini, sehingga Anda punya pertimbangan sebelum Anda memutuskan untuk membeli unit ini. Keunggulan pertama pastinya dari CX-30 ini adalah desain. Dia menggunakan generasi 7G atau desain generasi ke-7 dari Mazda, Kodo Design, yang menampilkan tetap tajam, tetap sporty, stylish, dan juga karena memang dia sebuah crossover, dia sudah dilengkapi dengan over fender berwarna plastik, hitam plastik gitu ya. Kemudian peleknya sendiri sudah menggunakan 18 inch. Kalau saya pribadi sih mungkin akan ganti ya peleknya ya, karena ini agak beda dengan yang hatchback kemarin, dia single tone. Mungkin ganti dengan Race T37 atau yang semacamnya, selera. Lalu kalau bicara desain interiornya, masih mirip juga sebenarnya dengan Mazda 3 hatchback yang kemarin ya. Dan saya akan melanjutkan kepada keunggulan dia yang kedua, yaitu adalah driver oriented. Yes, keunggulan kedua yaitu adalah driver oriented, karena memang dia pada dasarnya platformnya sama seperti Mazda 3 Hatchback, maka interiornya pun di sini desainnya kurang lebih mirip. Hanya saja yang kita note pastinya warnanya beda. Kalau kemarin Mazda 3 Hatchback warnanya merah, di sini dia lebih mewah ya, lebih mencerminkan kemewahan, keelegannya gitu ya, dengan penggunaan warna hitam mayoritas. Tetap two tone, karena kalau Anda perhatikan di sini detailnya, ini tetap menggunakan kombinasi dengan warna coklat gelap ya, lagi-lagi mendepankan kemewahannya. Nah, terus tadi kembali untuk keunggulan kedua yaitu adalah driver oriented. Kenapa saya bilang driver oriented? Lagi-lagi semua diciptakan untuk driver, mulai dari setir yang tilt teleskopik, kemudian sudah bisa menggunakan multifunction steering switch di sini, dan dia juga sudah bisa menggunakan MRCC atau Mazda Radar Cruise Control, karena ADAS-nya memang lengkap di sini. Desain joknya pun sudah semi bucket, mirip ya dengan Mazda 3 lagi-lagi. Memory seat untuk driver dengan 2 memori. Memorinya juga bisa untuk head-up display dan juga untuk spion kanan kirinya. Lalu semua di sini serba dekat, dan sedikit yang berbeda dari Mazda 3 kemarin, hatchback yang kemarin, adalah ukuran dari head unitnya. Karena Used Car Buying Guide yang kemarin itu dia masih agak kecil untuk layarnya. Nah, di sini dia sudah menggunakan 8,8 inch, jadi agak lebih besar. Masih menggunakan desain atau filosofi Jinbaitai juga, semuanya menyatu antara driver dengan kendaraan. Oke, itu untuk keunggulan kedua. Sekarang kita akan lanjut kepada keunggulan ketiga, yaitu adalah ground clearance. Karena mobil ini crossover, pastinya sebuah crossover punya ground clearance yang lebih tinggi. Di mana kemarin Mazda 3 Hatchback kita bahas 135 mm atau 13,5 cm. Kalau di CX-30 ini dia agak lebih tinggi, yaitu adalah 180 mm atau 18 cm. Sehingga kalau ada jalan yang kurang baik, lewat polusi tidur, atau mungkin ada genangan, nggak terlalu khawatir, karena memang dia tingginya 18 cm untuk ground clearance-nya. Lalu keunggulan keempat adalah mesin. Tapi kalau mesin, saya lebih kepada bahas mengenai fuel efisiensi, karena dia mesinnya sama seperti Mazda 3 kemarin ya. Dia menggunakan 2000 cc, Skyactiv engine dan transmission. Lalu untuk efisiensi bahan bakarnya gimana? Kurang lebih mirip juga sebenarnya. Untuk dalam kota, kami cek tadi ya, sehari ini kami pakai memang hanya dari area Bekasi dan area Jakarta. Agak macet, tapi nggak terlalu sampai stuck juga. Dapat sekitar 1:12 km per liter. Untuk luar kota, pengalaman kami tahun 2021 lalu, sebenarnya kami sudah pernah mengetes sebuah CX-30, tapi masih yang belum facelift ya. Kami masih dapat sekitar 1:15 km per liter. Jadi kurang lebih sama antara CX-30 dan Mazda 3 hatchback tadi. Lagi-lagi, ini memang dibantu dengan Skyactiv engine-nya yang dimiliki oleh Mazda. Kemudian, untuk keunggulan terakhir yang kelima, itu adalah practicality. Agak ribet ya bahasanya ya. Tapi practicality adalah salah satu yang paling kami unggulkan dari CX-30 ini. Kenapa? Tadi saya sudah cerita, semua untuk driver oriented, semua ada di sini. Tapi juga ada tambahannya lagi. Misalnya, dia punya Apple CarPlay, Android Auto, sudah wireless. Kemudian,
chargingnya juga sudah wireless. Lalu kalaupun kita mau ngecas pakai kabel, di sini sudah menggunakan Type C di konsol tengah sini. Kemudian untuk pengaturan head unitnya sendiri, karena memang sudah mengacu kepada safety regulation ya, dia sudah menggunakan Mazda Connect, sehingga seluruh kontrol dilakukan dari Mazda Connect di tengah sini. Baik itu untuk Apple CarPlay-nya kah, setting kendaraan kah, dan lain-lain, semua dilakukan dari konsol tengah ini, yaitu Mazda Connect. Kemudian practicality-nya apa lagi? Dia juga sudah menggunakan power tailgate atau power back door, sehingga kalau mau membuka, menutup bagasi sudah menggunakan tombol dari sebelah kanan sini. ADAS-nya pun dia sudah bisa dikatakan lengkap ya. Tadi saya sudah ceritakan ada Mazda Radar Cruise Control atau Adaptive Cruise Control-nya. Dia sudah bisa mengikuti lajur, sudah ada centering lane-nya, kemudian dia bisa menjaga jarak dengan kendaraan di depan, sudah ada driver monitoring-nya, dan macam-macam yang dimiliki oleh ADAS-nya dia. Sebenarnya kalau mau bahas mengenai keunggulan dari CX-30 ini masih banyak, tapi sedikit diantaranya yaitu adalah dia sudah menggunakan 7 airbags, dia sudah menggunakan Bose audio system, dia sudah menggunakan G Vectoring Control Plus, sehingga ketika bermanuver dia lebih stabil. Kemudian dia harga jual kembalinya pun sudah lebih stabil juga. Kalau kemarin di Mazda 3 hatchback saya bilang resale value cukup oke, sama di CX-30 ini juga resale value-nya masih cukup oke. Kelihatan kok, Anda bisa cek di marketplace. Sekarang kita akan masuk kepada 5 kelemahan dari CX-30 ini untuk jadi pertimbangan Anda sebelum membelinya. Yang pertama itu adalah visibilitas. Kalau kita bicara Mazda, memang Mazda ini sepertinya visibilitas tidak terlalu ditonjolkan, karena saya lihat ini desainnya dome banget ya, cukup tinggi, shoulder line pun tinggi, pilar A pun tinggi, kemudian di baris belakang pun dia desainnya agak menyempit sehingga visibilitas di belakang agak kurang. Kalau di depan kita bisa agak naikkan sedikit sih sebetulnya, tapi ketika dinaikkan shoulder line jadi rendah, dashboard jadi rendah, sayangnya ini akan headroomnya akan menjadi korban gitu ya, sehingga kurang nyaman juga kalau kita naikkan. Kemudian kelemahan yang kedua yang baru saya sampaikan, yaitu adalah di baris kedua. Baris kedua dia itu secara legroom cukup aman, sama seperti Mazda 3 hatchback kemarin, tapi untuk headroomnya memang dia agak lebih tinggi sedikit dibanding Mazda 3 hatchback, tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain seperti HR-V gitu, dia tetap tidak seluas itu untuk headroomnya. Kelemahan ketiga dari Mazda CX-30 ini yang kami rasakan adalah head unitnya. Walaupun tadi saya sampaikan, dia head unitnya sudah lebih besar dibandingkan pre-facelift atau di used car buying guide yang kemarin untuk Mazda 3 hatchback. Tapi, untuk besaran head unitnya sendiri dibandingkan dengan kompetitornya, contohnya seperti Subaru Crosstrek, ini memang 8,8 inch, tapi lawannya sudah mencapai 11,6 inch. Nah, ini jadi terkesan lebih kecil ya dibanding kompetitornya itu. Kemudian untuk kelemahan dia yang keempat menurut kami itu adalah dari sisi bagasi. Kelemahan keempat menurut kami dari CX-30 ini adalah luasan bagasinya. Betul, bagasi dia sudah menggunakan power tailgate atau power back door. Tapi kalau dari sisi kapasitasnya, nah ini yang menjadi tantangan, karena bila dibandingkan dengan lawannya HR-V, Crosstrek, atau yang lain-lainnya, Yaris Cross termasuk, dia cenderung lebih kecil dibandingkan mereka semua. Tapi lagi-lagi untuk penggunaan dalam kota sih sebenarnya masih cukup-cukup aja ya. Di sini masih bisa memuat 2 koper kecil dan beberapa tas-tas untuk aktivitas sehari-hari. Lalu masuk ke kekurangan yang kelima. Kekurangan kelima dari Mazda CX-30 ini yang kami rasakan adalah bantingannya. Sama seperti Mazda 3 hatchback kemarin, karena memang dia juga menggunakan torsion beam di suspensi belakang. Bagian depan masih agak aman, bantingnya masih cukup dimaafkan, tapi di belakang memang cukup keras. Tapi itu pun memang untuk mendukung dia sebagai sebuah crossover. Jadi nggak akan terlalu limbung gitu ya, atau terlalu goyang ketika di kecepatan tinggi. Itulah 5 kelebihan dan 5 kekurangan yang sudah kami rangkum untuk Mazda CX-30 ini. Dengan harga 580 jutaan on the road Jakarta, dia menjadi pesaing besar, pesaing berat untuk beberapa lawannya, yaitu adalah Honda HR-V Turbo, kemudian ada Subaru Crosstrek, dan juga Corolla Cross. Bagaimana menurut Anda mengenai CX-30 ini? Tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan review ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari si Mazda CX-30 ini. Tinggalkan like, share,
Sampai jumpa di video berikutnya.